Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan atau paparan materi pada hari ini yang mengenai materi tentang asas dan metode kompensasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 1 yaitu terdiri dari Roni Syafani, kemudian Emma, Lestari, dan Mawardi. Baik, langsung ke materinya. Asas pemberi kompensasi. Pemberi kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapatkan perhatian dengan sebaik-baiknya agar kompensasi yang akan diberikan merangsang gairah dan kekuatan kerja pegawai. Ya, menurut Hasibuan, asas kompensasi harus berdasarkan asas adil dan asas layak serta memperhatikan undang-undang perburuan yang berlaku. Pertama, yaitu asas adil, besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Kemudian, selanjutnya ada asas layak dan wajar. Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan layaknya, meskipun tolak ukur layak sangat relatif. Perusahaan dapat mengacu pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan secara konsisten. Metode kompensasi. Menurut Hasibuan 2009, metode kompensasi atau balas jasa dikenal metode tunggal dan metode jamak. Yang pertama adalah metode tunggal. Metode tunggal yaitu satu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dan pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Selanjutnya metode jamak. Metode jamak ini yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi, standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan diskriminasi. Sistem kompensasi. Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan diantaranya sistem waktu, sistem hasil atau output, dan sistem borongan. Yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Kedua, sistem hasil atau output. Sebenarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, per meter, per liter, dan per kilogram. Yang ketiga, sistem borongan. Dalam sistem borongan, kompensasi ditetapkan berdasarkan waktu pengerjaannya. Peran kompensasi terhadap kinerja. Menurut Mangkunagara, kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kompensasi karyawan menentukan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, terutama di perusahaan yang dapat karya. Oleh karena itu, jika memungkinkan, manajemen berupaya mengefisiensikan upaya karyawan dengan pembayaran minimal, tetapi karyawan harus bekerja secara maksimal. Kesimpulannya dari presentasi ini yaitu asas dan metode kompensasi merupakan imbalan yang diberikan terhadap karyawan berdasarkan presentasi kerjanya yang diperoleh melalui penilaian kinerja. Tujuannya untuk memenuhi keadilan dan kepuasan karyawan. Karena dengan sistem ini, karyawan yang berprestasi akan merasa puas karena hasil kerja keras dan keseriusannya dalam meraih kinerja yang hingga mendapatkan penghargaan dari organisasi yang didasarkan pada penilaian kinerja karyawan. Materi dari kelompok pertama. Ya, jelas topik oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.